Sebenarnya, film pertama yang dibuat pertama kalinya di Indonesia adalah film bisu tahun 1926 yang berjudul Lutung Kasarung tapi dibuat oleh sutradara Belanda G. Kruger dan L. Veldop. Namun film Indonesia pertama yang dicatat dalam sejarah perfilman Indonesia adalah Darah dan Doa atau Long March of Siliwangi atau Blood and Prayer yang disutradarai oleh Usmar Ismail. Film ini dinilai sebagai film lokal pertama yang bercirikan Indonesia. Selain itu, film ini juga merupakan film pertama yang benar-benar disutradarai oleh orang Indonesia asli. Dan juga diproduksi oleh perusahaan film milik orang Indonesia asli yang bernama Perfini atau Perusahaan Film Nasional Indonesia, di mana Usmar Ismail tercatat juga sebagai pendirinya. Naskah film Darah dan Doa ini ditulis langsung oleh penyair ternama saat itu yakni Sitor Situmorang yang berkolaborasi dengan sutradara Usmar Ismail. Hari pertama proses pengambilan gambar dilakukan pada tanggal 30 Maret tahun 1950. Itu sebabnya, setiap tanggal 30 Maret ditetapkan sebagai Hari Perfilman Nasional. Namun meski tanggal 30 Maret telah dianggap sebagai Hari Perfilman Nasional, pengakuan resmi pemerintah baru terjadi pada tahun 1999, setelah ditandatanganinya Kepres nomor 25 tahun 1999 oleh Presiden B.J. Habibie. Adapun tujuan penetapan tanggal 30 Maret sebagai Hari Film Nasional adalah sebagai upaya meningkatkan kepercayaan diri dan motivasi para insan film Indonesia. Film Darah dan Doa sendiri merupakan film hitam putih yang mengisahkan perjalanan prajurit divisi Siliwangi dari Yogyakarta menuju Jawa Barat. Tapi kan itu tidak ada tapinya. Selesai mulai. Silakan. Oh, sudah mati juga direpoti. Di perjalanan, mereka tak hanya melawan penjajah Belanda, tapi juga pemberontak. Kisah dalam film ini menyoroti tokoh Kapten Sudarto yang diperankan Del Juzar selaku pemimpin pasukan yang ditemani sahabatnya, Adam. Dalam beberapa hal, Sudarto selaku kapten digambarkan sebagai orang yang peragu dalam mengambil keputusan. Alih-alih digambarkan sebagai sosok pahlawan, film ini justru lebih menyoroti Sudarto sebagai manusia yang memiliki banyak kekurangan. Ia juga tak lepas dari yang namanya pengkhianatan. Sudarto diceritakan terlibat perselingkuhan dengan dua wanita yaitu wanita keturunan Jerman dan Widya yang merupakan seorang perawat, padahal saat itu Sudarto sudah memiliki istri. Batas-batas yang dibikin manusia untuk mempersempit dan mempersingkat hidup sendiri. Aku terpikir, apakah saudara juga akan berkata begitu? Kalau kita kembali berada di antara manusia itu. Adam kerap geram akan sikap Sudarto yang dalam beberapa hal membuat suasana tidak kondusif karena urusan pribadi Sudarto kerap dijadikan bahan gunjingan awak divisi Siliwangi. Diceritakan pada 1950, perjalanan Sudarto dan awaknya sudah usai, karena Republik Indonesia sudah berdaulat penuh atas negaranya. Separuh awal cerita dalam film ini boleh jadi memang sedikit membosankan karena kaburnya fokus cerita. Posisi geografis lokasi cerita hampir tak pernah jelas karena tidak pernah dipaparkan secara gamblang. Namun arah cerita mulai jelas setelah separuh cerita dengan akhir yang amat mengejutkan. Cerita akhir film ini berkisah saat situasi negara sudah damai, Sudarto dihadapkan pada situasi yang mengharuskannya mengikuti penelitian. Namun karena adanya bocoran dari salah seorang anak buahnya, ia memilih untuk tidak mengikuti penelitian dan memutuskan hengkang dari tentara. Film ini diakhiri dengan ditembak matinya Sudarto oleh anggota PKI. Golongan yang diperanginya pada peristiwa pemberontakan PKI 1948 di Madiun. Padahal perang ini, sebenarnya ditentang Sudarto, karena sama saja perang melawan bangsa sendiri. Di film ini juga Sudarto turut kehilangan anaknya akibat perang revolusi. Cerita film ini pada intinya menyinggung keras perpecahan antar satu bangsa yang kala itu menjadi isu besar. Sesama anak bangsa membunuh satu sama lain atas nama kelompok dan dendam. Proses produksi film ini menggunakan kamera dengan merek Eclair Cameflex, dan mempunyai berat 12 kg serta dimensinya adalah 44 x 24 x 35 cm. Film Darah dan Doa juga sempat diusulkan untuk diikut-sertakan dalam Festival Film Cannes. Namun sayang, karena beberapa hal, kemudian dibatalkan. Beberapa pengamat dan kritikus film masa itu menemukan banyak kekurangan dari film Darah dan Doa. Di antara yang disoroti adalah tentang penampilan para pemainnya yang belum maksimal dengan peran yang diberikan. Serahkan semua senjata. Kami yang berhak untuk bersenjata. Kami yang berjuang. Kami yang bertahankan. Emangnya kita dianggap macam kambing? Baru aja dikasih makan, terugu, lalu mau disembelih. Tenang saja, kita mampu.
Akting para pemainnya terlihat masih sangat kaku. Para pemain layaknya menghafal dialog tanpa ekspresi yang sepatutnya. Musiknya pun juga dinilai kurang sesuai situasi. Serta posisi geografis lokasi cerita hampir tak pernah jelas, karena tidak pernah dipaparkan secara gamblang. Namun berkat film ini sutradara Usman Ismail dijuluki sebagai Bapak Perfilman Indonesia. Nah sahabat jadul, itulah sedikit cerita tentang film Indonesia yang pertama. Semoga Anda terhibur dan sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya.